katakan terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh sampai daripada hari ini Tuhan, di tempat ini. Ya Tuhan, itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu semata-mata karena perkenanan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami selama kami masih hidup. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan taruhkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi siang ini Bapa, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, sebab kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Sebab apa yang Engkau bicarakan bagi kami adalah firman-Mu. Kalau Engkau menjadikan langit dan bumi cukup dengan firman, kami percaya hidup kami Engkau berikan cukup dengan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar bukan dengan kata-kata manusia, logika manusia, tapi hamba berserah kepadamu hanya dengan Roh Kudus-Mu. Itulah yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu nih Bapa. Sehingga hamba boleh memberikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Buat kami mengerti, buat kami paham akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami memohon kiranya kekuatan daripada Roh Kudus itu memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Ada yang luar biasa capek, ada yang luar biasa sedih, ya kan? Ada yang luar biasa kesal, ada, semua ada, percayalah. Sebab apa? Sebab kita masih di dunia. Bilang kiri kanannya, puji Tuhan kita masih di dunia. Sebab di dunia gak mungkin lepas dari masalah. Kalau di dunia, kalau kita tiba-tiba bangun pagi hari lalu kita bilang, ih gak ada masalah. Cubit dulu, cubit. Jangan-jangan dicubit gak sakit lagi. Sebab waktu dicubit gak sakit lagi, berarti kita udah gak di dunia. Berarti kita gak hidup lagi. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nama saya Dr. Joseph Sibarani, saya melayani sebagai dokter setiap hari dan saya juga melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan seluruh hidupku, apa yang bisa kuberikan aja. Apa yang kudapat, semua dari Tuhan aja. Amin. Tadi kita bicara tentang BPJS, ya kan? Lalu Pak Pendeta ingatkan tadi, BPJS itu berharap pada Yesus saja. Betul juga, aku bilang. Sebab tempat di mana saya praktek bukanlah rumah sakit yang canggih-canggih begitu ya, obat yang mahal-mahal itu kemudian disediakan untuk yang BPJS, enggak. Tapi saya percaya ada banyak yang kemudian bisa sembuh. Ternyata kuncinya adalah berharap pada Yesus saja. Berapa banyak kita mau berharap sama Tuhan Yesus dalam baikan tangan kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, saya menikah. Istriku baru sudah butar, anakku baru 3. Udahlah udah cukup 3. Dan itu semua anak Tuhan, bukan anak saya. Yang paling besar masih kelas 1 SMP. Itu perkenalan kita, nanti kapan kita jumpa langsung dibilang aja aku si ini. Oke, yes gitu. Nggak usah takut-takut ya. Nah, hari ini saya diberikan tugas untuk berbicara tentang karunia Roh Kudus. Dan berbicara tentang karunia Roh Kudus, saya dari tadi masih merenungkan, kenapa sih ya? Kok kayaknya kalau udah topik Roh Kudus kayak susah banget gitu untuk kita bisa paham. Atau ada yang udah paham tapi kayaknya nggak mengalami. Kita menjalani hari-hari dengan apa ya? Ada yang biasa-biasa aja. Kita nggak mengalami hidup yang gembira. Ya.
Susah untuk gembira, susah untuk senang. Padahal Alkitab berkata, kerajaan sorga, kerajaan Allah berbicara tentang hidup, sukacita oleh Roh Kudus. Berarti ketika orang percaya menjalani kehidupannya dengan kegembiraan, itu Roh Kudus ada dalam dia. Berapa banyak waktu kemudian kita bisa gembira, mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau kita nggak bisa gembira, nggak bisa bahagia, itu artinya apa? Kita sedang kehilangan momen bersama dengan Roh Kudus. Kita sedang jauh dari Roh Kudus, bahkan kita menjalani hari-hari tanpa Roh Kudus. Nah, seharusnya kita yang udah datang ke gereja, setiap minggu kita ke gereja, kita terus-menerus diingatkan ada Tuhan, ada Roh Kudus. Tapi faktanya kita hidup bagaikan orang yang tidak mengenal, tidak mengalami. Saya katakan jangan gak mengenal, pasti kenal semua. Gak ada gak kenal Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi yang memperkenalkan dirinya. Dia yang datang sama kita, Bapak Ibu. Kita gak minta-minta. Dia datang sama kita, bahkan sebelum kita minta. Roh Kudus itu bicara tentang kita terima saja. Berarti kita berdiam di sini, dimanapun kita berada, kita terima. Saya terima Roh Kudus. Lalu kemudian Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, lalu itu menghasilkan sukacita. Sebab Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur, penolong. Katakan amin. Berarti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus terhibur senantiasa. Mau disakitin orang, dia terhibur. Ya udahlah, nggak apa-apa lah disakitin orang. Aku ada Roh Kudus, cukup buatku untuk dihibur. Oh, kita ditinggalkan sendiri di rumah, nggak ada yang peduli. Apa Roh Kudus nggak ada? Ada Roh Kudusnya. Kita kesal karena sendiri, kita sedih karena sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menerima keberadaan daripada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga dia tidak memberikan penghiburan. Nah, hari ini kita belajar nanti bahwa karunia Roh Kudus ini atau kuasa, ya, tujuannya adalah membuat kita menjadi seperti Yesus. Membuat kita menjadi seperti Yesus. Coba tanya kiri kanannya. Kalau kamu lihat saya, kamu lihat Yesus enggak? Coba tanya-tanya. Nanti dia bilang, kau tukang marahnya kau. Kau sedih-sedih aja pun kulihat. Kau enggak ada semangat hidupmu, kan gitu ya kan? Iya, tapi kan aku banyak masalah. Tanya lagi sama dia, apa ada orang gak punya masalah? Mana ada orang gak punya masalah? Tapi orang bisa terlihat seperti Yesus. Katakan amin. Siapa Yesus? Bukan hanya masalah yang ditanggungnya. Dosa daripada seluruh dunia. Itu kemudian ditanggungkannya. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa, dia menerima kutuk akibat dosa tadi. Amin. Bukankah Yesus ketika kemanapun dia pergi, dia kemudian menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang yang letih lesu, membangkitkan semangat yang patah. Katakan amin. Saya berdoa kita pulang dari sini, orang bisa lihat ada Yesus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu akan memberikan karunia kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini hal yang sangat penting, bahwa orang kalau udah hidup di dalam Roh Kudus, hidupnya itu bukan lagi untuk kepentingan dia. Hidupnya itu berubah. Bukan aku yang penting kamu. Saya ada buat kamu. Saya ada buat kamu. Saya ada buat kamu. Saya ada buat kamu.
Ya tapi kan dia nggak peduli sama aku. Ya sama kayak Yesus. Yesus datang buat kepentingan dunia toh. Ada yang peduli. Banyak yang nggak peduli. Yang peduli ada. Terus apa Yesus berhenti? Enggak toh. Dia selesaikan tugasnya di kayu salib. Gak apa-apa, aku berkorban buat orang-orang yang gak memikirkan kepentinganku. Gak apa-apa, karena aku di sini juga bukan untuk kepentinganku, kata Tuhan Yesus. Aku datang ke dunia untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti dari ayat ini kita harus paham. Tanda orang yang hidupnya itu sudah dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Gak ada lagi kepentingan pribadinya. Gak ada. Pokoknya hidup tiap hari, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Siapa yang mau gua tolong? Siapa yang mau ditolong? Siapa yang mau diobatin? Iya kan? Bapak Ibu jangan pikir mengobati itu hanya dokter. Nggak bisa ngobatin dokter, saya mau bilang. Orang aku belajar 12 tahun, di kedokteran nggak ada obat yang manjur. Nggak ada. Kita buka buku, kita buka jurnal, penelitian semua dilakukan, gak ada obat yang manjur, gak ada. Semua obat pasti, oh ini efek sampingnya ada. Oh ini obat diminum seumur hidup. Nah kalau seumur hidup berarti kan gak sembuh, iya gak? Tapi puji Tuhan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tinggal persoalannya adalah kita tuh bisa gembira enggak? Nah ini bicara tentang Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan. Katakan amin. Saya mau katakan tadi tidak ada manusia yang enggak punya masalah. Tapi coba bayangkan kalau saya kemudian sharing firman Tuhan. Yang saya sharing bukan firman Tuhan, masalahku mau dengar gitu. Coba ada yang beberapa bilang, tapi kamu kayak gak ada masalah. Ya kayak gak ada masalah bukan berarti gak ada masalah bro. Kita cuma mikir, kalau aku punya masalah, ada Tuhan Yesus yang menjadi penolong yang setia dalam hidupku. Dia akan menolong kapanpun aku perlu. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ngapain ku andalkan kekuatanku kalau ada Roh Kudus. Nih. Apa yang dibuat Roh Kudus buat kita? Kita punya hikmat yang pertama, Sophia. Kita punya pengetahuan, jadi pinter. Bilang kiri kanan, jadi pinter. Anak kita kalau mau jadi pinter, gak usah capek diajari matematika. Gak usah. Gak penting, itu gak buat pinter. Ajar mereka apa? Takut akan Tuhan. Adalah permulaan pengetahuan. Katakan amin. Jangan dimarahin. Dimarahin tambah bodoh. Sama kayak Tuhan Yesus. Ketika dia melihat orang berdosa, dia gak marahin tuh. Zakeus dia panggil sini. Ya kalau dia mau puji Tuhan. Zakeus datang, oke. Aku mau ikut kamu. Mana Tuhan marahin? Tuhan bilang ya kalau kamu mau dengar. Kalau kamu mau ikut. Kalau gak mau, kebaskan aja debu kaki. Ya udah tinggalin, yang penting kita udah bilang. Artinya apa? Tuhan Yesus pun tahu orang berdosa tidak akan bertobat dengan dimarahi. Orang salah tidak akan bertobat dengan disalah-salahin. Maka Tuhan Yesus katakan jangan menghakimi. Dia udah salah. Itu dia salah kenapa? Dia nggak tahu dia kenapa salah. Maka Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah dia sebab dia nggak tahu apa yang diperbuatnya. Dengan lain kata, otaknya sakit itu. Orang buat salah karena otak sakit, benar nggak? Coba sini. Siapa yang gembira tiap hari? Nggak mungkin buat salah. Nggak mungkin buat yang jahat sama orang lain. Tapi karena dia nggak bisa gembira dengan hidupnya. Lalu kemudian dia akan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah, hal-hal yang menyakiti sesamanya. Karena yang di otaknya cuma hal yang menyakitkan. Nanti aku kasih tunjuk gambarnya yang belum pernah lihat. Lalu Tuhan katakan apa? Gak ada jalan lain ini buat nolong orang ini. Ya harus ditolong. Bilang kiri kanan, orang salah ditolong.
supaya jadi iya. Ini ada mungkin di sini yang jadi guru, dosen, atau papa mama yang ngajar anak-anak kita nanti. Nah, 3 kali 2, 6 ya. Oke, Ma, ulang. 3 kali 2, 8. 6, Nak. 8, Mak. Lu kok 8? Ya memang 8. Kita bilang apa? Bandal. Bandal kali kau. Enggak loh. Itu memang memori otaknya begitu, lagi rusak. Kita ngapain? Sabar. Oh ya udah Nak. 3 kali 2, 6 ya. Tambah sabar bilang. 3 kali 2, 6 ya. Supaya apa? Berapa Mak? 3 kali 2, 6. Berapa Mak? 3 kali 2, 6. Paham? Dia kemudian mengejar kita. Berapanya Mama bilang? 6. Berapa? 6. Tapi waktu kita bilang 6. Bodoh kali. Ya bodoh. Bapak Ibu, itu perkataan bodoh itu langsung masuk ke otak kita. Ingat, firman Tuhan sendiri berkata bahwa setiap perkataan kita punya kuasa. Apa yang kita perkatakan itu punya kuasa. Kita bilang bodoh, jadi bodoh. Jahat, dia jahat. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, berkati dia. Jangan makin bilang jahat kali kau. Itu konfirmasi, tahu konfirmasi. Ya udahlah memang jahatnya aku. Lanjut. Berkati dia, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Biar dia bingung. Kok aku udah buat jahat kok diberkati. Amin. Pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, sebagai rasul, jadi nabi, jadi guru atau pengajar, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memimpin dan kemurahan hati. Saya mau tanya, apa yang gak bisa dilakukan Roh Kudus? Tidak ada toh. Ini semua dilakukan Roh Kudus. Katakan amin. Ini bukan dilakukan manusia biasa. Ini gak bisa dilakukan daging kita. Ini hanya oleh karunia. Karisma. Berarti Roh Kudus yang akan memampukan kita. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, gak bisa. Kita pasti cuma semakin melakukan yang salah. Amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya Roh Kudus itu bisa kita terima? Kita harus paham dulu, kenapa Roh Kudus itu ada. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah atau metanoeo, artinya pikiranmu berikan untuk dibaharui, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Baptizo, dibersihkan dengan air dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang mau dilakukan di sini? Cuma memberi diri. Kita berada di mana sekarang? Di situ aja. Cuma bilang ini diriku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Gak perlu ngapa-ngapain. Cuma bilang ini aku Tuhan. Aku mau terima Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus itu kemudian bisa kita terima? Karena Tuhan mengampuni dosa kita. Sebelum pun kita bertobat, Tuhan udah ngampuni. Bertobat di sini artinya apa? Setelah kita terima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengubahkan pikiran kita. Maka nggak bisa ada orang bertobat kumat. Bertobat itu belum bertobat. Seseorang yang sudah mengalami pertobatan itu pikirannya diubahkan oleh Roh Kudus. Bukan kemauan dia. Katakan bukan kemauan kita. Karena kalau maunya kita bisa bohong.
Bisa, hari ini mau tobat, besok ya tengok besok lah. Disakitin lagi hati kita, kita balas lagi. Tapi kalau kita sudah menerima, Roh Kudus itu sendiri akan mengubahkan pikiran kita. Dengan cara apa? Hati yang gembira. Itu sebabnya hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup di dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Katakan amin. Baik, saya akan langsung. Oke, tadi ada gambar otak. Nah, ini otak kita. Iya kan? Biar agak keren dikit. Apa ini? Ini tempat yang korteks cerebri namanya. Tempat di mana kita berpikir-pikir semuanya. Udah? Mikir nggak punya uang di sini. Yang sampai detik ini masih mikir, aku kenapa nggak punya uang? Nah, di sini. Lalu hasil dari mikir nggak punya uang apa? Khawatir, gampang marah, iya kan? Berarti kalau kita gampang marah, jangan-jangan karena kita mikir nggak punya. Nah, loh siapa yang bisa mengubahkan itu? Ya Roh Kudus. Tenang dulu nanti, sabar. Karena Roh Kudus akan buat kita jadi yang nggak sabaran, aduh lama kali pun, kok kayak gitu lamanya. Di sini mikirnya, kok kayak gitu, kenapa begitu lama? Sehingga aku bertanya dan bertanya-tanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pertanyaan yang secara kita tanya pakai mulut atau hanya di otak kita nanya, di sini. Kalau kita perintahkan mulutnya bertanya, dia kasih perintah ke saraf di lidah, di bibir, di mulut. Sehingga kita tanya, apa maksudmu? Nah, apa maksudmu? Kau pikir nggak sakit ya? Kau pikir nggak sakit? Masa kita tanya, kau pikir nggak sakit? Ketika ada orang berbuat jahat sama kita, kita tanya dia, kenapa kau buat gitu? Mikir ini. Apa yang terjadi kalau kita bertanya? Kecewa nggak? Kita jadi kecewa, kita jadi marah. Maka lihat ini, bagian ini namanya hipotalamus, ada amigdala, ada hipokampus di sini. Ini semua pusat perasaan. Berarti apa yang Bapak Ibu pikirkan, adik-adik semua teman-temanku, ini semua akan kita pikirkan dengan rasa di sini. Muncul rasanya. Rasanya apa? Kalau pikirannya negatif, rasanya negatif. Amin. Maka keluar di sini hormon-hormon stres. Kortisol, katekolamin, adrenalin, dan lain-lain lah. Gak usah lah ibu pikirkan itu, tambah stres kan. Aku aja lah, memang tugasnya itu belajar itu. Nanti yang mau kedokteran juga ikut. Yang gak kedokteran gak usah. Jadi gak usah buka Google, belajar penyakit, gak usah. Tambah stres. Bukanya firman Tuhan nanti, tapi kalau sekarang bingung nanti jawabnya. Ya, amin. Mikir, maka jadi stres. Saraf semua dari ketubuh kita ini keluar dari sini. Oh, turun, set. Nyampe di bahu sarafnya, pegal, tegang, leherku tegang, gak bisa gue gerak. Sampai di dada, panas, kurasa panas. Sampai di jantung, debar-debar. Kayak mau mati kurasa. Sampai di lambung, naik asam lambung gua. Terus ditanya lagi, ini lambungku yang sakit, lambungku yang sakit. Turun ke pinggang lagi, ini sakit pinggang. Lutut sakit, nggak bisa bergerak. Tumit sakit, sakit. Semua sakit. Kenapa? Ada saraf yang turun. Dari mana? Dari otak yang stres ini. Tapi kalau yang turun itu dari otak yang gembira, sehat kita. Di sini juga pusat hormon. Hormon yang mengatur apa? Tekanan darah, kadar gula darah. Sampai hormon yang penting untuk bisa punya anak. Yang lama gak punya keturunan.
Kalau di sini semua udah punya, terus berdoa. Ada saudaranya atau kerabatnya, temannya belum punya anak. Jangan tanya dia, kapan kalian? Itu langsung menyakiti di sini. Oke, langsung menyakiti di situ Bapak Ibu. Mana dia? Langsung sakit itu rasanya. Nangis dia. Stres. Kalau udah stres, hormonnya jadi rusak, nggak dapat anaknya. Cukup ingatkan sama dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Haleluya. Amin. Sehingga dia bisa terbantu. Dia kan lagi sakit loh. Orang gak punya anak itu sakit. Kenapa sakit? Lihat orang punya anak, dia sakit mikir kok aku gak punya anak. Lihat orang yang gak punya anak, nangis juga dia sama kita ya. Ditanya, sama sedih juga tengoklah kan, cuma nanya aja ya kalian. Diingatkan dia. Gak ditanya, salah juga sama dia, gak ada yang peduli sama aku, gak pernah mau nanya. Tapi hari ini kalau Roh Kudus itu turun atas kita, ketika lihat ada orang yang berbeban berat seperti itu, Roh Kudus akan jadikan kita menjadi penolong, menjadi memberkati orang-orang yang sakit. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dan kita sama-sama tahu yang bisa menyembuhkan itu hanya Tuhan Yesus. Nanti kita lihat kenapa. Dah, bayangkanlah ini sebagai bayi yang baru lahir. Tuhan gak pernah menciptakan orang jahat, orang baik, enggak. Dia ciptakan manusia. Lalu apa yang didapat manusia itu sepanjang masa hidupnya, itulah yang menentukan dia jadi baik atau tidak. Haleluya. Saya mau katakan gini, ibu-ibu, kalau mulai dari waktu hamil, mual-mual, itu artinya apa? Asam lambungnya tinggi. Kenapa asam lambungnya tinggi? Karena dia stres toh. Udah. Maka tanpa disadari oleh ibu, darah yang mengalir ibu itu ada zat stresnya, hormon stresnya di situ. Lalu kemudian akan dialirkan ke bayi. Bayi nggak tahu apa-apa, udah terima stres pikirannya. Lalu dilahirkan, tik putus dari tali pusar ibunya. Masuk malam keempat pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi? Dia bangun malam. Wah, wah. Kaulah bangun. Kata si istri sama suaminya. Aku udah capek. Gabe marbadai. Bahasa kerennya. Berantem. Nuntut. Kaulah. Muncullah apa? Suara-suara yang keras. Didengar nggak sama si bayi? Lah didengarlah. Orang dia punya telinga. Lalu itu kemudian langsung membuat dia stres. Nah. Ya tapi kan aku gak marah. Iya, ibu kesal dalam hati. Dalam hati aku bilang Pak. Kenapa Pak dalam hati? Otak kita ada saraf ke kulit. Kesentuhan tangan. Perhatikan baik-baik. Sentuhan tangan kita. Kalau otak seseorang itu stres, ini kulitnya ikut stres. Nah, lalu di kulit ini semua ada saraf sensorik namanya. Maka waktu ibu atau bapak yang sedang kesal dengan hidupnya, dengan kata lain tidak gembira dengan hidupnya, lalu digendong anaknya. Itu kontak ke kulit anaknya. Apa yang terjadi? Anak jadi kecewa. Kok kayak gini? Bayi itu cuma perlu satu, bayi cuma perlu kasih sayang. Apa itu kasih? Sabar. Bayi perlu disentuh oleh tangan orang yang sabar. Apa arti sabar? Mau ditungguin waktu lagi salah atau sakit.
Lagi sakit-sakitnya hidup. Ya udah kita tungguin aja. It's okay, bangun aku bangun, gendong anakku. Hah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kesabaran hati kita akan ada di otak bapak kita atau mama kita yang menggendong itu. Maka saya ingat ya, itu perlu waktu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Tiap malam saya harus bangun, menggendong, dia nggak mau duduk kita. Jadi aku nyandar ke dinding yang ada bertemu 2 dinding gini. Gendongnya. Tapi sambil terima kasih Tuhan. Karena kalau duduk aku tahu dia, Allah Bapak kalau duduk jago. Nggak jago kalau nggak diri. Dia mau lihat pengorbanan papanya. Oke, gitu. Puji Tuhan. 2 minggu udah selesai tugasku di situ. Ganti gaya. Gaya berikutnya cuma bangun malam-malam. Begini kan, jangan suruh tidur. Tidur ya. Aduh, dia tuh bangun karena punya maksud. Dia pengen sama-sama bapaknya, sama-sama mamanya. Pak, ini buat bapak nih. Kalau bapak yang kerja, kapan lagi bapak sama anak bapak menunjukkan kasih sayang? Kalau bukan tengah malam. Lalu kalau terbangun tengah malam bayinya, jangan diusap kepalanya terus bilang, tidur kok, tidurlah. Sayang, main kita, kasih main dia. Sebab dia menunggu kasih sayang dari bapaknya. Apa itu kasih sayang? Sabar. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Jadi kalau kita sayang sama seseorang, kita sabar. Kita nggak buat apa-apa loh, nggak buat apa-apa bang. Kita cuma berdiri ninggin dia, ya dia buat jahat terus kita sabar ya. Iyalah, buatlah. Tuhan memberkati ya. Lapar kau lapar, makan dulu makan. Lah Roma 12 itu mengajarkan begitu. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Karena hanya dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kepanasan dia kan. Aduh gak enak. Akhirnya dia apa? Berubah. Persoalannya yang kita buat apa? Kita balas yang jahat dengan yang jahat. Bara api di mana? Kepala kita sendiri toh. Siapa yang panas? Kita sendiri toh. Dia ngapain? Ya dia ngetawain lah, rasain. Makanya orang jahat gak berubah-berubah. Orang jahat hanya bisa berubah kalau dia dikasihi. Kalau dia diampuni. Sama seperti Allah Bapa kita. Dia gak bisa maksain kita semua bertobat. Gak bisa. Dia hanya bisa apa? Kuampunilah kalian. Kuampunilah kalian. Gak apa-apa kalian salah, gak apa-apa. Kenapa kita salah? Karena dari kecil juga udah pada salah. Perlakuan yang kita terima Bapak Ibu. Amin. Maka memori yang tersimpan di sini hanya hal-hal yang negatif dan tidak enak. Maka kita lagi diam aja pun bisa stres sendiri. Kok kayak gini hidup ini? Kenapa aku nggak ada uang? Itu rusak di sini. Kalau sering nanya kenapa nggak ada uang, kan betul kan? Ngapain kita tanya kenapa nggak ada uang? Uang di mana rupanya? Uang siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Tuhan. Jadi kenapa ditanya kok nggak ada uang? Nggak ada persoalan nggak ada uang. Tuhan tahu apa yang terbaik. Katakan amin. Maka kalau kita tahu yang terbaik itu dari Tuhan, di sini akan tersimpan hal-hal yang baik dari Tuhan. Udah Tuhan gak apa-apa, sekarang gak punya uang. Toh juga memang kalau lagi butuh nanti Tuhan sediakan. Sebab Tuhan akan menyediakan semua tepat pada waktunya. Dengan caranya yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu jangan tanya sama suami, kenapa gak ada uang? Suami gak tahu jawabnya. Sebab yang tahu itu cuma ajak suami. Pak, yuk Pak, berdoa kita Pak. Udah capek kau kulihat Pak. Bersyukur dulu kita Pak. Bersyukur sama Tuhan karena kita masih hidup.
Waktu kita bersyukur karena Tuhan, karena kita masih hidup. Artinya apa? Kita menerima bahwa oleh karena pengorbanan Yesuslah kita diampuni. Maka kita hidup sampai dengan hari ini. Maka Dia akan berikan Roh Kudus. Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus itu sanggup menyediakan uang? Nah, lambaikan tangan dulu lah. Ragu-ragu berarti masih sakit. Saya mau katakan kalau kita nggak bisa juga yakin berarti kita masih sakit, nggak apa-apa. Obatnya ada. Obatnya apa? Hanya dengan menerima. Apa yang kita terima? Pengampunan daripada Tuhan Yesus. Nah, ini lihat nih gambarnya. Siapa ini? Tuhan Yesus. Siapa ini? Gembala. Ini ada domba. Ini domba apa nih? Domba yang bodoh iya, jahat juga iya nih. Soalnya dia suka melawan. Sehingga ketika domba itu suka melawan, dia jadi kehilangan dari kawanannya. Oh, lari sendiri dia, masuk jurang dia. Lalu apa yang dilakukan gembala yang baik terhadap domba yang udah mau masuk jurang? Yesus katakan, aku gembala yang baik. Aku meninggalkan 99. Lalu aku cari di dia, oh. Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Sebab Tuhan Yesus pun tahu. Kalau Dia panggil kita dengan kemarahan, "Weh, di mana kau domba? Awas kau ya." Kita kan gitu kan, kalau anak kita nggak mandi kan, di dia doh, awas kau ya kalau nggak mandi kau ya. Kerjakan PR-mu, awas kau nanti dimarahi gurumu. Awas, semua awas. Sementara dia jadi domba yang hilang. Dia perlu ditolong. Kenapa dia terhilang? Karena otaknya sakit. Kenapa otaknya sakit? Kita nggak tahu apa yang dialaminya di sekolah. Atau Bapak Ibu boleh jujur. Kita tuh gimana waktu kemarin mulai menikah? Bahagia nggak pernikahannya? Nanti kecewa sama mertua, kecewa sama Eda, kecewa sama suami sendiri. Tengoklah kan, nggak peduli dia. Tengoklah kan, tengok. Saya mau katakan, Pak, itu kita sedang sakit. Tapi jangan khawatir. Yang bisa menyembuhkan kita cuma Tuhan Yesus. Dengan cara apa Dia menyembuhkan kita? Roma 4 ayat 7-8. Baca sama-sama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Tuhan gak pernah perhitungkan kesalahan sama kita. Tapi kalau hari ini kita masih memperhitung-hitungkan kesalahan orang lain, saya mau katakan itu karena kita belum menerima kebahagiaan itu. Apa tandanya Tuhan mengampuni kita? Ini apa ini? Kapal Nuh. Ini apa ini? Pelangi. Apa makna dari kisah ini? Allah pernah menyesal. Nyesal aku melahirkan kau ya. Ibu-ibu berkata, nyesal kali aku menikah sama kau. Suami pun berkata, aku pun juga ya. Ada berapa waktu itu ku tinggalkan demi kau. Sekarang pun ya biar kau tahu ya, dikejar-kejar orang itu aku. Gak apa-apa Bu, itu tandanya otaknya masih sakit otaknya itu. Ya orang dia lupa. Siapa yang mempersatukan suami dan istri? Kan Tuhan kan. Lu kok menyesal apa? Yang mempersatukan juga tuh. Berarti kalau sekarang kita sebagai suami dan istri, itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Lalu Tuhan katakan, apa yang sudah kupersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kalau dia berkata, tapi aku nyesal. Gak apa-apa, sakit otaknya. Sama kayak domba tadi. Tapi puji Tuhan, diapain dombanya? Nah, kisah ini mengingatkan kepada kita. Allah pernah menyesal menciptakan manusia dan membinasakan manusia. Dihabiskannya semua, mati. Gak dikasih napas loh. Yang dikasih air.
Nggak bisa air masuk ke paru-paru kita. Hanya udara yang bisa kita terima, hanya udara, bilang hanya udara. Kalau Tuhan memenuhi air di bumi ini kita mati. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Tuhan. Kemudian apa? Berjanji akan mengampuni manusia karena hukuman atau maut tidak membuat manusia bertobat. Upah dosa adalah kalau dikasih Tuhan semua sama kita, udahlah, nih maut aja semua sama kalian. Ya udah selesai. Tapi kita nggak bertobat. Tujuan Tuhan cuma satu, Dia ciptakan kita karena Dia sayang sama kita. Dia sayang sama saya. Dia sayang sama kamu semua. Maka Dia ampuni. Ketika kita salah dan berdosa, Dia ampuni. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, 8 ayat 21, lalu tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ini loh. Nih. Dia rela memberikan dirinya menjadi bukti pengampunan. Kita cuma apa? Terima kasih Tuhan. Setiap hirupan nafas yang Bapak Ibu hirup, harganya seharga darah Yesus. Kok mau? Alasannya cuma satu, karena Dia mengasihi kita. Lalu Yesus mati. Bukankah Dia bangkit lagi? Bukankah itu kuasa yang luar biasa? Bandingkan Bu sama masalah kita. Berapa sih persoalan kita sehingga Tuhan yang sudah bangkit dari mati nggak bisa tolong kita? Kalau kita masih ragu, berarti otak kita masih nggak apa-apa. Otak rusak itu nggak apa-apa. Otak sakit nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa. Bilang sebelahnya nggak apa-apa kalau kamu masih sakit. Bilang. Ya bilang nggak apa-apa kamu masih sakit. Kamu buat semua itu karena kamu masih Kamu alami semua itu karena kamu masih Maka semua orang perlu Yesus. Katakan amin. Kalau di sini kita semua sama-sama sakit, kita cuma tinggal duduk diam tenang, lalu kita bilang, Tuhan Yesus, aku menerima Kau mengampuniku. Kalau di sini kita semua masih sakit, termasuk aku juga masih sakit, kita tarik napas sama-sama yuk, tarik napas. Berapa harga napasnya? Darah Yesus. Kalau darah Yesus tercurah untuk napas kita, kita bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Apa rasanya? Enak gak? Lega toh? Ada yang gak rasa lega? Tenang, berarti masih sakit otaknya. Iyalah, kan obatnya apa? Sabar. Siapa yang sabar? Kita Bu yang sabar. Kita yang sabar buat orang, dia bukan sakit. Misalnya dia yang sakit ya. Kita sabar. Hanya itu yang bisa menyembuhkan dia. Dia buat salah terus sama aku sabar. Kenapa aku sabar? Karena aku udah sembuh. Aku sembuh oleh apa? Oleh Yesus. Dia belum sembuh. Kamu kayak gini-gini. Ya Tuhan berkati ya. Sampai dia bisa merasakan. Kenapa ya aku udah buat kayak gini. Kok dibilang Tuhan memberkati. Sampai dia bisa merasakan sayangnya Tuhan itu sama dia. Dia gak akan bisa rasakan sayangnya Tuhan kalau aku marah sama dia. Apa maksud kau? Istri-istri yang suaminya mau berubah supaya jadi gak kasar lagi. Ingat dalam otak kita, kenapa suami kasar? Karena dia sakit otaknya. Kalau orang sakit otaknya ya pasti yang bisa dia buat apa? Yang menyakitkan lah. Lalu apa yang bisa kita buat? Ya tolonglah. Sebab tadi udah kita katakan, upah dosa adalah maut. Kalau hanya untuk dimaut-mautkan berarti dibinasakan. Lalu kalau ada orang salah ya dibina. Jangan dibinasa. Lu sampai kapan? Ya sampai Masa sih mau berobat gak sembuh? Siapa sih ini mau berobat gak sembuh-sembuh? Semua pasti mau Dokternya sabar gak? Ya tergantung dokternya. Kalau dokter udah gak sabar, udah pergilah kau sana. Udah sana minum obatnya. Gak urusan kau mau sembuh atau enggak.
Apa yang terjadi? Marah nggak pasiennya? Marah. Kalau marah pasiennya bisa gembira nggak dia? Nggak bisa. Kalau pasien nggak bisa gembira, bisa sembuh nggak dia? Karena hanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ada orang yang salah, kita bikin romantis. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nanti kalau ketemu sama orangnya katakan I love you. Ya. Alah, kan kita udah tahu nya. Yang paling sakit itu kan suami istri. Bilang I love you udah bertahun-tahun lalu ya kan. Ada yang suami istri sini? Tepuk tangan, angkat tangan yang suami istri. Yes, oke. Kalau yang deketan coba bilang I love you. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang bilang sehat, yang dengar juga paham Pak. Tapi coba bilang aku benci kali sama kau, benci kali. Dua-dua jadi sakit. Tapi bersyukur kita. Bapak itu melakukan itu karena dia udah terima Yesus. Dia terima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dia terima itu. Maka Roh Kudus dia terima. Coba bayangkan betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bayangkan. Coba tanya sekarang di otak kita. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mati buatku? Coba tanya aja, tanya. Tanya sekarang, yang gak pernah nanya, tanya. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buatku? Kalau saya sama pasien, karena mereka mungkin gak Kristen, saya cuma tanya, kenapa kamu masih hidup? Kenapa masih hidup? Lalu kita orang percaya, orang Kristen, kita percaya, kita hidup karena kita masih diampuni Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Apa yang kita rasakan ketika bertanya, kenapa Tuhan Yesus mau mati buatku? Saya mau tanya, ada yang rasa lega? Ada yang rasa lega? Bisa sukacita enggak? Yang rasa lega, angkat tanganmu. Yang belum merasa lega, tanya lagi. Karena sekarang masih ada yang belum angkat tangan Pak. Jadi terpaksa aku suruh tanya lagi ya. Oke, tanya lagi ya dalam otak kita ya. Kenapa Tuhan Yesus mati buatku? Udah tanya? Dah. Yang udah bisa rasa lega angkat tangan. Oke. Yang masih merasa marah angkat tangan. Yang masih marah tanya lagi. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mati buatku ya? Amin. Lalu kalau masih bertanya lagi, kita tarik napas lagi. Bilang apa? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Itu waktu kita bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ini otak kita nih Pak. Keluar hormon kebahagiaan dan kegembiraan. Maka rasa nyeri itu akan berkurang, menurun. Sakit di lutut, hilang. Termasuk rasa lapar. Ya kan? Pasti kakak berusaha diet. Aku tahu usaha kakak itu. Sekarang ganti usahanya. Tiap lapar, tarik napas. Lalu bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Karena pusat rasa lapar di sini pula. Hipotalamus. Di sini. Kenapa kita gampang lapar? Karena stres. Kenapa kita rasa lapar? Karena kita nggak bahagia. Lalu kita berharap makan itu menjadi yang membahagiakan. Senangkan makan kan Kak? Yang senang makan artinya masih ada kemungkinan dia masih sakit. Makan biasa aja. Cukup dengan bersyukur kita udah bisa senang. Makan gak makan, percayalah kalau masih banyak tabungan di sini, gak usah makan pun gak apa-apa. Ini masih banyak tabungan, lemak di mana-mana, tapi cari makan terus. Kan namanya sakit obesitas namanya Kak. Obatnya apa? Tarik nafas. Lalu katakan apa? Terima kasih Tuhan. Apa yang kita terima kasih? Pengampunan Tuhan. Roma 4 ayat 7 tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran. Kita gak buat apa-apa. Kita cuma diam di sini. Tuhan makasih kau mengampuniku. Amin. Maka Roh Kudus itu akan kita terima. Haleluya. Coba dari F.
Kita nyanyi lagu pengampunan Tuhan, ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu. Yesus mati untuk setiap kita. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang tercurah untuk mengampuni dosa kami. Pengampunan yang Kau pulihkanku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, mari bangkit berdiri. Betapa besar kasih, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni oleh darah Yesus yang tercurah. Haleluya. Biar Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hati kita saat ini, mengubahkan hati dan pikiran kita. Kita tidak lagi marah, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Oleh darah-Mu Yesus, menerima pengampunan-Mu Tuhan. Kami menerima darah Yesus yang Kau curahkan dalam nama Yesus. Kami menerima setiap nafas hidup kami, itu seharga darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya, siang ini Engkau menerima pengampunan
Sehingga hatimu tidak lagi berisi kebencian. Di dalam hatimu tidak ada lagi kekhawatiran. Di dalam hatimu tidak ada lagi dendam. Di dalam nama Yesus. Oh ya, mari terima pengampunan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mengampuniku. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala penyakit itu sembuh dalam nama Yesus. Sakit dimanapun juga, Tuhan sanggup menyembuhkanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan hati yang gembira. Nama Yesus, terima, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengampunan-Mu. Ketika kami salah, ketika kami berdosa, Tuhan Engkau telah mengampuni kami. Kami menerima pengampunan-Mu dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau menerima kami. Ketika aku sakit, Engkau melawat aku Tuhan. Ketika aku terjatuh, Engkau mengangkat aku. Ketika aku perlu pertolongan, Tuhan sediakan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Biar setiap kita pulang dari tempat ini, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kekecewaan. Yang ada hanya penghiburan oleh Roh Kudus. Yang ada hanya sukacita dalam Roh Kudus. Sebab dosa kami telah diampuni dalam nama Yesus. Oh ya, Tuhan jamah, haleluya. Kami tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan hati yang dibaharui oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Oh ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya alasan sehingga kami masih hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dan waktu kami menerima pengampunan itu, kami bersyukur atas kematian Yesus di kayu salib. Maka waktu kami mengucapkan terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Roh Kudus, kami terima dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang akan menghiburkan setiap hati kita, mengobati setiap luka-luka di hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih.